kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Sulamut Taufik, yang mana tepatnya pada kelanjutan tentang rukun-rukun salat, halaman ke-31. Halaman ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimina ajma'in. As-sabi'u al-i'tidal bi an yantasiba qa'iman. Ats-tsaminu at-tuma'ninatu fihi. At-tasi'u as-sujudu marrataini bi an yad'a jabhatuhu ala musallahu makshufatan mutathaqilan biha wa munkisan wa yad'u syai'an min rukbatayhi wa min butuni kaffayhi wa min butuni asabi rijlaihi. Al-'ashiru at-tuma'ninatu fihi. Al-hadi 'ashar al-julusu baina as-sajdatayn. الثاني عشر الطمأنينة فيه. الثالث عشر الجلوس للتشهد الأخير. وما بعده الرابع عشر التشهد الأخير. فيقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلها اللهم صل على محمد. السادس عشر السلام وأقله السلام عليكم. السابع عشر الترتيب فإن تعمد تركه كأن سجل قبل ركوعه بطلت وإن سهى فليعيد إليه إلا أن يكون في مثله أو بعده فتتم به ركعته walagha ma sahabihi. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Sampailah kita pada rukun salat yang ketujuh, al-i'tidal. Al-i'tidal bi an yantasiba qa'ima. Yang dimaksud i'tidal itu adalah orang kembali pada posisi tegak, qa'ima dalam posisi berdiri. Ay ya'uda biqasdi dhalika al-i'tidal ila ma kana alaihi min al-hay'a qabla ar-ruku' min qiyamin aw qu'udin sawa'un kana fardan aw naflan falau lam yaqsidu bi an rafa'a min ar-ruku'i faza'a min asy-syai' lam yasih. I'tidal itu, saudara, kembalinya orang pada posisi tegak sebelum dia ruku'. Sehingga biasanya orang mengambil makna tersebut dalam posisi tetap masih tangannya sindakap begini. Jadi setelah dia ruku kembali tangan masih begini. Ada orang sebagian seperti itu, ada juga melepas. Dua-duanya tidak salah. Bagi orang yang seperti ini setelah ruku, berarti dia mengambil makna tegak lurus dalam posisi sebelum dia ruku, kan begini, betul. Ada lagi kebanyakan orang melepas karena setelah surat kita baca sebelum kita ruku kan kita posisinya takbir, Allahu Akbar, artinya telah melepas sindakep tangan kita, ya, sehingga setelah dia lepas, dia ruku, setelah bangun dari ruku namanya i'tidal. Nah, kebanyakan orang meluruskan. Dan itu yang banyak dikerjakan oleh para fuqaha yang ada di Hadramut. Jadi kita lihat guru-guru kita kalau sudah ruku, i'tidal, tangannya dilurusin. Tapi jangan menyalahkan orang yang tidak meluruskan, karena dia berpatokan pada kaidah
i'tidal audur raki ila makana alaihi qabla ruku'ihi. I'tidal syaratnya ada dua. Yang pertama, kembali pada posisi tegak, ayantasiba qaima. Ayantasiba qaima, pada posisi tegak. Syarat yang kedua disebut oleh Imam Nawawi, an la yatula dzalikal i'tidal. Halaman ke-31 bagian atas, syarat i'tidal yang kedua, an la yatula dzalik, tidak boleh kepanjangan. I'tidal berdirinya nggak boleh lama-lama, tidak boleh kepanjangan, standar saja. Kenapa? Li'annahu ruknun qasirun, kata Imam Nawawi, karena i'tidal itu bukan rukun yang panjang, tapi rukun yang pendek. Ini sama laki perempuan ya. Fa in tawwala bisukutin, jikalau mana seseorang memanjangkan i'tidalnya dengan diam, au bidzikri ghairi masyru'in, atau pada i'tidal itu dia baca zikiran-zikiran yang tidak ada hadisnya Rasul mengerjakan atau membaca doa-doanya, batalat sholatuhu, maka sholatnya jadi batal. Ya, misal waktu i'tidal dia baca surat Qul ya ayyuhal kafirun, atau dia baca zikir, atau dia baca sholawat yang tidak ada riwayatnya Rasul i'tidal baca sholawat atau baca surat, nah, jadi batal. Diam atau baca sesuatu yang tidak masyru' itu batal. Amma tatwilu bidzikri masyru'in, adapun orang memanjangkan i'tidalnya, berlama-lama i'tidalnya, bidzikri masyru'in, karena baca zikir yang ada syariatnya, yang telah disyariatkan oleh Rasul, seperti kakunutin, baca doa kunut, wa nahwihi, dan doa-doa sepertinya, fala tabtul bihi, maka tidak batal. Ya, seperti doa yang lainnya, doa untuk umat Islam, ada kunut biasa, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa lana fiman tawallait wa baghna, begitu. Ya, yang lainnya dia baca doa kunut nazilah, Allahumma afina waltuf bina wahfadna wansurna wa farrij 'anna wal muslimin, Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin, Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halaki salahul islam wal muslimin. Banyak dah. Allahumma sinal ghaitha wa rahmata wa la taj'alna minal qanitin. Ya, semua itu ada riwayatnya, bukan dikarang sama ulama. Dan Rasul kunut. Setelah Rasul dengar berita 60 atau 80 penghafal Al-Quran dibunuh oleh orang-orang kafir, mereka bikin perjanjian, minta utusan orang-orang yang hafal Quran, dikirim oleh Rasul 60 sampai 70 orang, sampai di sana mereka dibunuh. Kalau saya tidak salah di Bi'ir Ma'unah, kalau saya tidak salah tuh dibantai, dibunuh. Maka semenjak itu Rasul tidak meninggalkan doa kunut waktu subuh. Ya, lagi ulama lain mengatakan 2 tahun sebelum Rasul meninggal dunia tidak pernah meninggalkan kunut. Ya, yang tadi pertama bisa jadi itu kunut nazilah, tapi intinya Rasul tidak meninggalkan kunut. Kalau ada orang tidak kunut, ya tidak masalah. Jangan orang gara-gara kunut berantem, gara-gara kunut ribut. Kalau mau ribut sama yang kagak sholat. Ada orang nggak mau maulid, berantem sama orang yang maulid. Jangan, ya. Semuanya umat Nabi. Kalau Anda maulid, alhamdulillah, berarti sama dengan saya. Kalau Anda tidak mau maulid, ya hak Anda. Kita hormati, kita hargai. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menghargai orang. Tidak menghujat, tidak mencaci maki. Urusannya masing-masing dah. Betul. Ada orang terawih ribut, yang satu 20, yang satu 8 rakaat, ribut gara-gara itu doang. Jangan. Kalau mau ribut sama yang kagak sholat isya,
Di sini kita lihat apa dzalika ar-Romli, demikian itu difaedahkan oleh Imam Romli. Bal yutlabu, bahkan diharapkan seseorang, bahkan diharapkan tatwil kunut, seseorang kalau baca kunut dipanjangin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, tulul kunuti yukhaffifu sakaratul maut, sakaratil maut, rawahu Dailami. Memanjangkan doa kunut meringankan sakaratul maut. Masya Allah, ya. Tapi baca doa kunut dipanjangin di sini ngikutin apa yang dianjur dan diajarkan oleh Rasulullah, nggak doa-doa sendiri. Ya. At-thaminu, yang kedelapan, at-tumaninatu fi, orang yang i'tidal ditempelin syarat atau rukun salat selanjutnya yang kedelapan harus ada tumakninah. Al-i'tidal, ya, harus tenang. Seperti itu. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan i'tidal bukan rukun pendek. Jadi kalau agak lama silahkan, walaupun nggak baca apa-apa. Kalau Imam Romli bilang kalau dia diem nggak baca apa-apa nggak boleh, itu rukun pendek i'tidal. Tapi intinya harus tenang. Baik Beb, bagaimana kalau saya sholat jamaah di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram, atau di masjid yang di situ tidak baca doa kunut, saya jadi makmum, apakah saya tinggalkan? Jangan ditinggalin doa kunut, tetap baca sendiri, tangan begini. Anda kan jadi makmum, iya, nggak apa-apa, tapi jangan panjang-panjang. Yang harus diharapkan di situ ada roja, ada doa, ada roja pengharapan, ada madah pujian buat Allah, ada sholawat. Contohnya Allahumma hdini ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma hdini ya ghafur, nggak nyampe 1 menit, cuman berapa detik saja. Jadi kalau imam sujud, Anda bisa langsung ngikutin, ya. Allahumma hdini itu tolak pengharapan, ya. Ya Ghafur pujian buat Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wajib di dalam kunut. Wa ala alihi wajib dalam kunut. Wa sahbihi wajib, wasallam. 3 tuh sholawat yang wajib di kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wajib, wa ala alihi wajib, wa sahbihi wajib, wasallam. Bisa dipahamin? Nyambung? Maneh-manehna nyambung? Alhamdulillah. Tumaninatu fihi, ya, minimal kalau enggak kunut tenang sesaat seperti orang baca subhanallah. At-tasi'u as-sujudu marratain. Yang ke-9 rukun salat, sujud 2 kali. Sujud dalam bahasa Arab at-tatamun wal mail. Kil at-tadallul wal khudu, merendah diri. Ya, sujud 2 kali setiap rakaatnya. Fi kulli rakaatin wa yastamilu ala asyrati syurutin. Al awal musawwarun bi qaulihi, sujud itu ada 10 syaratnya. Yang pertama tergambar dengan ucapan matan di sini, bi an yadu'a jabhatuhu, yaitu dengan meletakkan jidatnya, ai ba'duha, walaupun sebahagiannya, walau bima yaqo alaihi ismu min a'laha aw min asfaliha la torfaiha falaysa minha. Meletakkan bagian jidat nih, antum lihat. Kalau pakai imamah nggak boleh ketutup sampai alis. Pakai imamah setengah ini masih boleh, ya, setengah ini masih boleh. Tapi kalau ketutup sampai alis, mungkin karena banyak ilmunya, sampai imamanya tutupin sini alis. Mungkin buru-buru, ya, ngubar fadilah jamaah di masjid, jadi main asal tutup deh. Nah, dia sujud ketutup jidatnya, wah nggak sah.
Atau pakai peci habis dagang jengkol gitu, buru-buru ikut sholat ya, pakai peci nutupin jidat, itu juga nggak sah. Minimal kena bagian sini, tidak boleh samping ya. Pakai peci pas sujud ditempelin sini di bagian atas alis ini, bukan sini. Nah, ini tidak sah ya. Harus dalam posisi meletakkan jidat. Ukurannya kalau dia taruh kapas, idza wata'al qutna lan kabash. Kalau dia taruh misal ini apa namanya, apa tuh, al-gutun apa, kapas, lan kabas. Misal tempat sujud nih, Anda sujud, jangan sampai ini nggak berubah, tapi agak ketekan ya, agak ketekan, jangan digosok-gosok ya. Itu nyiksa diri, dosa. Nyiksa diri itu dosa, nyakitin badan itu dosa. Kenapa? Tato itu dosa. Satu, nganiaya badan. Kenapa mukhaddirat, apa namanya, yang memabukkan itu dosa? Karena bikin badannya hancur, yakin itu. Seperti itu, merusak badan, dosa ya. Seperti itu. Jadi nggak usah digosok-gosok ya, nggak usah. Karena kita lihat wajah-wajahnya orang-orang alim itu, yang kalau malam beda sama kita. Kalau kita tidur, kalau mereka kalau malam tahajud sampai pagi, sampai subuh, tapi jidatnya nggak ada yang hitam gitu. Tapi nggak menyinggung nih. Kalau saudara sudah bisa hitam, ya alhamdulillah ya. Kalau belum bisa, jangan dipaksain. Ala musallahu, ke tempat sujudnya, maksyufatan, terbuka, wathani mutatsaqilan biha, yang kedua syaratnya harus diberatkan. Tadi yang saya sebut tuh, biar jabal mau disujud bi takli ra'si wa unuqi hatta tasghir bi jabal bihaitsu law kana sujudu ala kulli shay'in mahsyubun kabash dhahra atharuh. Seperti itu. Kalau dia taruh kapas, mendem dan nampak kelihatan. Terus syarat yang selanjutnya, wa an yakuna ma'adzalika mungkisan, dalam posisi tengkurap apa? Terjungkal ke depan ya. Terjungkal ke depan, bi an yarfa'a safirihi ala ali, posisi bokongnya harus lebih tinggi daripada kepala. Walau kana bi illatun la yaqdiru ala sujud maha illa bi rafi ali atau makduri, kecuali dia sakit nggak bisa ya. Jadi saudara, saya kasih gambaran begini, coba contoh ya. Anda lihat, ini sujud yang dimaksud, posisi kepala harus di bawah, bokong harus di atas, laki perempuan. Kalau seumpama sejajar, ini tidak sah sujudnya ya. Coba sujud yang benar, itu ada situ kiblatnya di sana udah pindah. Seperti itu ya. Tuh seperti ini benar nih ya. Jadi posisi kepala harus di bawah, pundak di bawah, naik ke belakang lebih tinggi ya. Tangan sejajar, betul. Jidat harus nempel, tangan dua telapak harus nempel, dengkul dua harus nempel, jari jemari kaki harus nempel ya. Sekarang posisi tidak sejajar antara pala dengan bagian belakang. Coba, ya, coba. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kebanyakan begadang nih. Ini begadang terus nih. Nah, ini jangan ya. Ini nggak bener ini ya. Ngajak ribut nih. Ya ini masih mendingan. Ada yang lebih parah lagi. Coba. Palanya situ, dikit-dikit. Enggak, dengkul situ, palanya sini dikit. Ayo, ya. Wah, ini maksain benar. Ya udah. Ya seperti itu. Jadi kembali pada posisi yang benar. Coba, maaf sekali lagi. Begini. Ukuran yang benar seperti ini. Jadi misal Anda datang ke masjid udah penuh. Sholatnya bagiannya ketemu bagian baris yang di belakang dekat tangga. Maka Anda sholat
sujudnya kepala di tangga. Pastinya bagaimana, Bet? Coba naik. Misal, nah, ini melanggar hukum, saudara. Ini ada kena sidang yang begini nih. Ya, itu kenapa kok nggak boleh? Kan sujud, Bib. Ya, tapi rata. Nah, harus kepala di bawah. Jadi seperti itu. Wa yadau syai'an min rukbatayhi wa min butuni kaffai. Mungkisan dia agak menungging ke bawah. Wa tsalitsur rabi', yang ketiga dan keempat syarat sujud an yadau syai'an, meletakkan sesuatu min rukbatayhi, daripada lututnya, dua lututnya. Wal khamisu wasad an yadau juz'an yasira min butuni kaffaihi wa min butuni asabi rijlih, meletakkan dua telapak tangannya dan jari-jari kaki daripada jari jemari kakinya ketika sujud. Jadi kalau sujud kakinya nggak boleh naik, ya, kakinya harus menyentuh walaupun cuma dua jari, jempol sama telunjuk jari kaki, ya. Kalau begini susah, ya minimal ada dua, pokoknya harus nyentuh, nggak boleh naik. Ini orang banyak nggak ngerti nih, waktu sujud dia naik, nah itu salah tuh. Umirtu an asjuda ala sabati adum, dalam hadis sahih Imam Ibn Abbas, saya diajarin sama Nabi dari masih kecil agar sujud meletakkan 7 anggota tulang. Umirtu an asjuda ala sabati adum ala jabhati wa asyara ila anfihi. Pertama ke jidat, tapi nunjuknya ke hidung. Nabi ajarin saya sujud menggunakan 7 anggota tulang, 1 jidat, tapi nunjuknya ke hidung. Berarti kalau kita sujud, hidung kita menyentuh bumi, hukumnya sunnah. Ya, sambil dibuka matanya. Yang kedua dan ketiga, 2 telapak tangan. Ya, 4 dan 5, 2 dengkul. 6 dan 7, jari-jari kaki. Menutuni kafai, menutuni asabi rijlih. Ada lagi syarat-syarat banyak di situ, ya. Kita baca saja. Falau sajada ala harfil kafi aw ru'usi asabi qadamin masih. Andai kata orang sujud, sujudnya bukan ke bumi, tapi ke telapak tangannya. Ya, misal lagi di musim dingin di ubin nih, dia sujudnya enggak di ubin tapi di atas tangannya. Nah, ini tidak sah. Atau di sorbannya yang masih menempel di badannya, ya. Kalau kita mau sujud di atas sorban boleh, tapi sorbannya harus dilepas, ditaruh. Kalau masih nempel, ini tidak sah. Berarti dia sujud yasjud ala syai'in yataharrak biharakatih. Berarti dia sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan pergerakan badannya, masih nempel, nggak boleh, harus dilepas. Lalu dikatakan di sini falau saqatal ardi al-ashir la isla syai' mutasal bi harakatih. Al-ashir. Nah, sekarang yang ke-10. Rukun salat at-tumaninatu fi tumanina di dalam sujud. Ya, minimal baca subhanallah. Maksimal subhanallah biyal a'la wa bihamdih 3 kali. Mau lebih utama tambahin lagi sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya. Kalau jadi makmum boleh, kalau jadi imam jangan, takut kepanjangan. Ya. Al-hadi asyar al-julus baina sajdatain, yang ke-11 duduk antara 2 sujud. Al-julus duduk antara 2 sujud. Nama duduknya duduk apa nih? Tawarruk apa iftirash? Tawarruk apa iftirash? Iftirash. Iftirash itu artinya menerkam. Jadi dipakai dalam duduk antara 2 sujud dengan nama iftirash, artinya menerkam. Supaya kalau dia mau bangun, mau bergerak lagi gampang. Misal kalau orang mau menerkam tuh tinggal loncat. Karena duduknya namanya iftirash, yaitu dia duduk di atas kaki yang kiri dan meluruskan kaki yang kanan. Ya, iftirash. Seperti biasa yang antum tahu. Ya, itu sunnah. Kalau duduknya nggak begitu, Bib, nggak apa-apa. Ya, tapi khilaf sunnah. Asal jangan bersila aja.
Ya, contohin, baik, paham, baik. Ya, malum kita baru pada ngaji, jadi bagaimana ajarin yang benar. Ngadep sini, pindah lagi, kiblatnya udah pindah lagi. Coba, duduk iftirash yang benar. Baju ente angkat belakangnya jadi kelihatan. Lurusin, yang kanan lurusin. Apa memang kaki ente begitu? Model lain nih. Coba lurusin, yang kanan lurusin. Nah, agak geser dikit situ kaki kanannya. Nah, ini orang soleh begitu. Ya, begitu. Ya, ini benar. Ya, seperti ini. Ya. Atau duduk macam lain, coba yang lain duduk yang gimana? Begini, ada yang begini, ya. Mungkin lagi banyak pikiran. Ya nggak apa-apa, ya. Nggak melarang, ya, nggak dilarang. Cuman khilaf sunnah, sunnahnya yang kayak tadi, ya. Begitu. Kalau sujud yang tadi coba, sujud yang ngangkat kaki, biar orang banyak. Nah, ini nggak bener nih, nggak niat nih sholatnya nih. Ada tujuan nih, kayak banyak utang nih. Jangan begitu. Yang bener coba gimana, bet? Sujud kaki. Nah, ini nyentuh begini. Ya udah, selesai. Jadi dikatakan di sini atuman itu fi al-hadi asyara rajul bi sajdatain, duduk antara dua sujud. Ini rukun yang pendek. Ya, tidak boleh lama-lama. Yang penting di situ ada ats-tsani asyar tuma'ninatu fi tuma'ninah. Ya, dan di situ dianjurkan baca doa yang Nabi ajarin. Antum lihat di syarah fa'aqalluha biqadri subhanallah wa akmaluha, minimal Anda berdiam seperti orang baca subhanallah. Itu minimal. Ya. Atau baca rabbighfirli. Tapi lebih sempurna, lebih bagus, yaitu baca 7 doa yang dibaca oleh Rasulullah, yaitu kalimat rabbighfirli, artinya wa makna rabbighfirli, ya, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Di sini sampai wa'afini, li'annahu sallallahu alaihi wasallam kan yaqul hadhil alfat. Inilah doa yang dibaca oleh Rasulullah as-sab'ah, 7 doa baina sajadatain, antara 2 sujud. Wa makna ighfirli, arti ighfirli, rabbighfirli. Nih, kita kalau tahu arti, insyaallah bisa lebih khusyuk. Ya, ada orang nggak bisa khusyuk, mungkin karena belum tahu artinya. Ya Allah, ampuni aku. Rabbighfirli, artinya kata Imam Nawawi, ustur dzambi, tutupi dosa hamba, wamhuhu anni, dan hapuslah dari aku, dariku, ya. Tu rabbighfirli, lagi minta pengampunan sama Allah. Wamhuhu, dan hapuslah dosaku, anni min mu'akhadatin, daripada penyiksaan, dosa yang menyebabkan saya disiksa, hapus ya Allah. Warhamni, makna irhamni, arti irhamni, kasih sayangilah hamba, ay athbitni bifadlika, athbitni, tetapkanlah diriku, bifadlika, di dalam keutamaanmu. Wajburni, arti ijburni, aghnini, kayakanlah diriku ya Rabb, ya, berikan kecukupan kepada hamba. Wasudda wujuha fakri, dan sumbatlah, tutupilah, ya, jalan-jalan kefakiranku ya Allah, tutupilah segala kebutuhanku, begitu. Wa makna irfa'ni raf'al makanah, raf'ul makanati, arti irfa'ni yaitu tingginya kedudukan. Ai ij'alha ladaika rafi'ah, di sisimu hamba orang yang memiliki derajat yang tinggi. Wa makna urzugni, arti urzugni, a'tini, berikanlah hamba ini, min khazaini fadlika, dari beragam dan bermacam-macam, ya, limpahan rizki anugerah yang tersimpan di gudangmu, ya. Khazain tuh, ya, gudang, ya, gudang-gudang simpanan, fadlika, anugerahmu, magosam tahu, ya, apa yang telah engkau atur, apa yang telah engkau bagi
li untukku fil azal, di azali, halalan secara halal, bihaitsu la tu'adzibni alaih, sehingga hamba tidak disiksa atas rizki tersebut. Wa makna ihdini, arti ihdini, adimni ala hidayatika ilal Islam, langgengkanlah hamba atas hidayahmu dalam agama Islam, allati hiya a'dhamun ni'am, yang itu merupakan nikmat yang paling besar. Wa makna afini, arti afini, idfa'an kulli ma yakrah, hindarkan hamba dari segala apa yang tidak diinginkan. Apa dzalika ar-ramli? Ats-tsalits asyar, rukun yang ke-13. Al-julusu, duduk di tasyahudil akhir, untuk tasyahud akhir. Wa ma ba'dahu, dan sesudahnya. Ya, duduk dalam tasyahud akhir dan sesudahnya, yaitu wa huwa as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wassalam. Ar-rabi'u asyar at-tasyahud akhir. Yang ke-14 duduknya. Yang ke-13 tadi duduk untuk tasyahud akhir dan sesudahnya. Yang ke-14 tasyahud akhirnya. Fayaqulu at-tahiyatu, yaitu membaca at-tahiyatul mubarakatuh salatu thayyibatullah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salihin. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yuk kita baca bareng-bareng. Ini di sini ada penghormatan salam untuk Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Al-Imam Ali Khalid Ghasam, salah satu waliullah, beliau kalau sholat baca tahiyat ini kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, langsung mendengar suara jawaban dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Setiap beliau mengucapin assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, terdengar suara jawaban dari Rasul, wa alaikassalam ya syekh. Ya. Tuh. Makanya beliau kalau sholat makmumnya banyak berebut. Kenapa? Semua makmum mendengar suara jawaban dari Rasulullah. Ini orang yang sudah tenggelam di dalam lautan cinta kepada Rasul, lautan mahabbah kepada sang Rasul. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, amin. Karena ini domirnya khitab, salamu alaika. Ya, seakan-akan artinya orangnya ada. Rasul yang kita berikan salam. Lalu sedikit lagi. Al-khamis asyar yang ke-15, as-salatu ala nabi, salawat atas Rasul. Ya, as-salatu ala Rasulullah, as-salatu ala nabi sallallahu, salawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tusannu, dan disunahkan, kata Imam Nawawi, as-salatu ala nabi atas Rasul fit tasyahudil awal. Li'annaha ruknun fil akhir. Kata Imam Nawawi, sunnah salawat kepada Nabi di tasyahud awal, ya, karena dia adalah sesungguhnya rukun di tasyahud akhir. Fasunnat fil awal, makanya di tasyahud awal hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, kata syahud. Ya, wala tusannu shalah al fi tasyahudil awal, dan tidak sunnah salawat atas keluarga Nabi di tasyahud awal. Libinaihi ala takhfif, karena di situ diringankan, waktunya disingkatkan. Wa tusannu fil akhir, tapi disunahkan di tasyahud akhir. Apa dzalika Ibnu Hajar fit Tuhfah, disebut demikian oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Wa aqalluha, minimal salawat atas Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ulama lain mengatakan salawat atas Nabi wajib. Yang sahihnya nih, Allahumma sholli ala
Muhammad, ya. Mau pakai tasyahud boleh, nggak mau pakai sayyidina boleh, nggak pakai sayyidina juga nggak masalah, ya. Dalam tasyahud awal wajib, tasyahud akhir juga wajib. Untuk keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad, ulama bilang nggak sunnah karena di situ waktunya singkat. Ulama yang lain nggak masalah, kan pendek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad, kan singkat tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir wajib, ya. Di antaranya pandangan Imam Syafi'i, fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu yakfikumu min azimil gadri annakumu man la yusalli alaikumu fala salata lahu. Wajib Allah turunkan dalam Quran penghormatan kepada keluarga Nabi. Barang siapa yang sholawat kepada Nabi dalam sholatnya tapi tidak bersolawat kepada keluarganya Nabi, fala sholata lahu, maka sholatnya tidak sah, ya. Qala Romli, berkata Imam Romli, au sallallahu ala rasulih kama fi raudhah, ya, atau sebutannya sallallahu ala rasulih sebagaimana dalam raudhah, atau au sallallahu ala nabi kama fi tahqiq. Wal afdal, yang paling afdal al ityanu bisiyadah. Bagusnya itu kalau salawat pakai sayyidina, ya. Al afdal nih al siyadah kama abtabil muhaqqiqu al jalalu al muhalliyu al mahalliyu, sebagaimana yang telah ditahqiq oleh seorang pentahqiq memfatwahkan al imam al mahalli. Wala budda min ta'khir shalah 'ala nabi 'ala tasyahhud jam'. Tayyib, yang selanjutnya as-sadisu asyar as-salam. Yang ke-16 rukun salat salam. Wa aqalluhu minimal assalamu alaikum bita'rif. Minimal nih. Assalamualaikum, ya, minimal. Assalamualaikum, keluar itu dari salat, selesai. Lebih afdal assalamualaikum warahmatullah, ya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kalau salat jenazah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh harus alaikum, ya. Salam ini ada syaratnya, saudara, nggak bisa sembarangan, ya. Syaratnya itu ada 10, ya. Yang saya ingat, ya, ada 10, 9 dalam syair. Syurutu taslimi tahlili salati idza aradtahu tis'atun sahhat bi ghairi mira. Syurutu taslimi tahlili salati idza, syarat sahnya salam dalam salat jikalau idza aradtahu, kalau kamu mau tahu, tis'atun, ada 9, sahhat bi ghairi mira, hadisnya sahih tanpa diragukan. Arif wa khatib wa jma' wa sil wa wal wa kun mustaqbilan, ya. Thumma la taqsid bihil khabara wajlis wasma' bihi nafsan fa in kamulat syurutuhu wa tammat wa kana mu'tabira, ya. Ada 9 nih saya sebutin. Apa tadi? Syurutu taslimi tahlil salat idza salat wa arif, yang pertama harus ta'rif. Assalamu alaikum, enggak boleh salamun alaikum, tidak boleh. Harus ada alif lam ta'rifnya nih. Assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum, nggak boleh nih, ya. Mungkin buru-buru nggak disebut, nggak sah salamnya. Arif wa khatib, harus ada domir khitabnya. Salah assalamu alaikum, tidak boleh assalamu alaihim, ya. Alaihim bukan khitab, khitab alaikum, assalamu alaikum. Arif wa khatib wajma', harus jamak. Assalamu alaikum, tidak boleh assalamu alaika,
assalamu alaikuma, nggak boleh. Jadi harus alaikum jamak. Arif wa khatib wajma wasil an yasila baina kalimatin, harus nyambung assalamu alaikum bi an la yaj'ala bainahuma kalamun akhar. Tidak boleh di tengah-tengah assalamualaikum ada kalimat apapun. Assalamualaikum Allah, assalamu Allah alaikum, tidak boleh. Jadi arif wa khatib wajma wasil, maksudnya disambung. Yang kelima wawalin, mualah, bi an la yaskuta bainahuma, tidak boleh diem, harus mualah. Assalamu alaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak boleh assalamu diem warahmatullah. Nah, ini tidak mualah, tidak berurutan. Arif wa khatib wajma wasil wawalin. Wa kun mustaqbilan, harus ngadep kiblat dengan dadanya. Assalamualaikum, dadanya ini melempeng. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, palanya nengok, badan mustaqbilan. Makanya kalau orang assalamualaikum badannya ikut belok, wah, ini bisa batal sholatnya. Anda sholat mata gerak-gerik, ya, belak-belok makruh, pala nengok makruh. Tapi kalau dada yang nengok batal. Makanya wakun mustaqbilan, tetap ngadep kiblat dadanya, palanya. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, assalamualaikum masih ngadep kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Baru belok. Ukurannya pipi kita nih kelihatan sama makmum yang di belakang. Ya. Jangan terlalu dipaksain. Assalamualaikum warahmatullah. Tuh, biar orang lihat. Ini nih belok dong, berarti dada kita. Betul? Jadi arif wa khatib wajma usil wawal wa kun mustaqbilan thumma la tagsid bihil khabara. Yang ketujuh, thumma la tagsid bihil khabara, tidak bertujuan menjawab atau memberi salam kepada orang. Misal nih tujuannya ngasih salam, dibarengin sama salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang jawab akhirnya waalaikumsalam. Nah, ini tujuannya udah goyang. Arif wa khatib wajma usil wawalin wa kul mustaqbilan thumma la tagsid bil khabra wajlis. Yang kedelapan, dalam posisi duduk, masih duduk, tawarruk, duduk tawarruk. Wasma bihi nafsan. Yang kesembilan, ente yang ngucapin wajib denger assalamualaikum warahmatullah. Kenapa wajib denger? Karena dia rukun kauli. Rukun kauli yang ngucapin wajib denger. Rukun kauli udah ana sebut, takbiratul ihram, fatihah, tasyahud sama salam, ada 4. Dia wajib mendengar. Ya, arif wa khatib wajma usil wawal wa kun mustaqbilan thumma la takzid bil khabara wajlis wasma bihi nafsan. Fa in kamulat syurutuhu, kalau 9 syaratnya ini sudah lengkap, wa tammat, sempurna, kana mu'tabiro, baru sah. Yang ke-10, an yakuna bil arabiyah, harus pakai bahasa Arab. Dikit lagi nih. Masih sanggup? Masih sanggup? Baik. Takbir. Assalamualaikum bita'rif. As-sabi asyar, yang ke-17 tertib, berurutan. Nah, bicara berurutan, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di sini dilanjutkan dengan persoalan. Perhatikan baik-baik dalam matan. Fa in ta'ammada tarkuhu, kalau orang dengan sengaja meninggalkan tartib, ka'an sajada, contohnya seperti orang sujud qabla ruku'ihi, sebelum ruku. Mestinya kan ruku dulu baru sujud. Masih nyambung gak nih? Ruku dulu baru sujud. Ada orang sengaja sujud duluan ya, ka'an sajada qabla ruku'i batalat, maka batal
ai sholatnya ijma'an secara ijma' ulama, litala'u bihi, karena dihukumi dia main-main dalam sholat. Wa insaha, tapi kalau dia lupa, bukan karena sengaja, dia lupa, meninggalkan tartib, sujud dulu, baru ingat, ya Allah, tadi belum ruku, karena lupa, ya, fal yu'id ilaih, maka buru-buru balik ke ruku. Nah ini kaidahnya kata ulama, jikalau posisi keruku lebih dekat daripada sujud, dia mau sujud baru ingat, ya Allah, anda belum ruku, balik ke ruku. Tapi kalau udah terlanjur duduk, berarti lebih dekat ke arah sujud. Ya, coba contohin. Ini fikih kalau nggak pakai tamsil agak bingung. Coba ente habis ngapain ya? Habis qul huwallahu ahad walam yakun lahu kufuwan ahad, langsung sujud. Ngapain? Ngapain? Mau sujud? Gak boleh, belum ruku. Jadi ini posisi masih setengah tadi. Coba ulangin. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ingat. Dekat kemana? Cikampek ke Bogor? Kalau lebih dekat Cikampek, lanjutin ke Cikampek. Kalau dari Bogor ke Bogor, ke Bogor. Kalau ini posisi lebih dekat ke sujud, betul? Maka udah lanjutin. Yang tadi itu ruku kan belum, itu udah lago, udah hilang, udah nggak kehitung, ya. Udah, ya, tuh. Wan saja qabla ruku'i batalat wa insa fal yu'id ilaih. Illa, kecuali an yakuna fi mislihi, ya, kecuali dia baru ingat nih orang yang lupa tadi pada posisi rakaat kedua pas waktu mau ruku. Tadi rakaat yang sebelum ini anda belum ruku. Au ba'dahu, atau pada sujud rakaat yang selanjutnya, waduh, tadi rakaat yang sebelum rakaat ini anda belum ruku. Fatatimu bihi, udah lanjutin aja dah, nggak usah ngulang ke ruku yang ketinggalan, nggak usah, lanjutin aja sholatnya, ya. Sunnahnya nanti ditutup dengan sujud sahwi, karena lupa. Sujud sahwi sujud untuk orang lupa. Walago masahabihi, apa yang sudah dia lupa lago, nggak terhitung. Wallahu a'lamu bissawab. Rabbi zidni ilma.